Tuhan Yesus. Ini saudara, ini jangan dijadikan seperti apa ya, biasa ya, hal yang karena rutin, karena apa namanya, klise ya. Tapi jadikan ini suatu ini loh, memorial, suatu ingatan yang kekal dalam diri kita bahwa jadi gini, supaya kita selalu bersyukur, saudara. Saya mau tanya, ketika kita kurang duit, waktunya bayar, ya, kesulitan, susah nggak? Susah ya, ketika kita memiliki hubungan dengan siapapun, keluarga, teman, pasangan yang tidak baik mungkin ya. Atau kita disakiti karena omongan orang, atau difitnah, atau apapun. Sedih nggak, saudaraku? Nggak punya uang sedih, diloroi sedih. Ya kan? Terus kita kerjaan ada masalah, usaha, susah kadang. Tapi maksud saya gini loh, ketika itu terjadi, kadang kita merasa, aduh saya percaya Tuhan pasti tolong kita ya, itu dulu percaya. Tapi ketika belum ditolong itu loh masalahnya. Ketika jawaban itu sedang, kan saya selalu ngajar di sini, Tuhan itu kalau jawab itu ya, terus tidak, ada yang tengah-tengah loh. Apa itu? Tunggu dulu. Tunggu, sabar. Ada indah pada waktunya. Nah, maksud saya ketika kita mengalami hal seperti ini, jangan sampai kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan karena ada perintah, lah ini bedanya, saudaraku. Perintah dengan kesadaran. Kalau perintah itu kan gini, ngucap syukurlah dalam segala keadaan. Itu ayat senengan kita, jemaat sini. Ingat zaman saya, dia kersel. Apa itu? Pertama, tetap berdoa, bersukacita dulu ya. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, kan 3 itu. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Waduh. Itu kayak perintah kan. Wah, ngucap syukur, ya apa kok gini ngucap syukur lah. Itu kan. Jadikan kasih Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai alasan kita ngucap syukur. Amin, saudaraku? Paham enggak maksud saya? Kan kita biasanya ngucap syukur ketika kita butuh duit, kekurangan lagi butuh, Tuhan kasih. Wah, ngucap syukur lah, itu biasa kan. Tapi ketika doa Anda belum dijawab, harapan Anda belum terkabul, kita tetap ngucap syukur gitu loh. Ngucap syukur bukan karena perintah saja. Tadi kan perintah, ngucap syukur dalam segala keadaan. Keadaan itu kan keadaan enak, enggak enak, tetap ngucap syukur. Tapi yang saya maksud ada yang lebih tinggi dari ini gitu loh. Alkitab juga ngajar, ngucap syukur itu dari pujian dari hatiku, tadi kan kita nyanyi. Selalu di setiap, keliru tadi, pujian dari waktuku, hatiku, selalu di setiap waktuku, takkan pernah berubah, kasihmu, cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Allah itu kasih, dia mengasihi kita, dia sudah berkorban buat kita. Roma 5 itu ayat 5, saat kita masih lemah pun. Ini penting mungkin, Roma 5 ya tuh ya. Juga apalah ini. Gampang ini ayat, karena pasal 5 ayatnya 5 juga. Jadi Tuhan itu kok ada baterai di sini. Ini saudaraku. Bukan ini, ntar. Bawahnya mungkin. Enggak apa-apa, baca dulu ini. Allah ayat 6-nya kayaknya. Silakan dibaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6-nya ini, saudaraku. Oh, enggak apa-apa. Memang harus baca ini dulu. Silakan. Karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kita disebut orang-orang durhaka. Jadi lemah itu yang dimaksud saat kamu masih lemah, saat kamu brengsek, saat kamu orang durhaka, Yesus telah mati. Kalau dunia, nunggu dulu. Kalau dibaikin, baru dibalas kebaikan. Yesus tidak nunggu saudara baik dulu. Itu penting. Yesus tidak nunggu saudara berprestasi dulu. Maaf, orang tua kan kalau anaknya berprestasi, berbuat hal yang baik baru dipuji. Tapi Tuhan Yesus ini lain. Saudara. Saat masih lemah, saat engkau masih brengsek, saat engkau masih berdosa, ini namanya anugerah. Dia telah mati untuk kita wong brengsek ini tadi.
Coba saudaraku renungkan ini. Kalau saudara ngerti ini maksud saya jadi power kita gitu loh. Power of love adalah kekuatan kasih. Alkitab bahkan yang paling kuat itu cinta atau kasih. Ya Indonesia aja ada cinta, ada kasih gitu. Itu sama bahasa Inggrisnya love. Kasih juga itu love. Ngomong I love you sama orang, ya itu bisa aku cinta kamu, love itu juga I love you God, mengasihi Tuhan sama. Indonesia saja enggak, atau kadang aneh di Indonesia ini menurut saya. Ada cinta, ada kasih, seolah-olah kasih itu untuk yang sopan, yang cinta itu nafsu. Ketika orang ngomong I love you, itu bukan cuma aku nafsu sama kamu, no. I love you, aku sayang kamu, aku mau berkorban buat kamu, aku berikan hidupku buat kamu. Harusnya maaf ya di Indonesia itu, seolah-olah cinta itu untuk hubungan laki perempuan. Kasih itu untuk Kasih itu untuk hubungan yang ya tidak hubungan untuk eros itu loh, hubungan lawan jenis, hubungan yang ini orang tua sama. Agapi bahasa Yunaninya, Inggrisnya love loh. Indonesia jadi ada cinta, ada kasih, jadi bingung. Kasih sama. Ketika cowok-cowok ngomong sama cewek, kamu nembak dulu gimana anak saya? I love you, I love you. Saya Inggrisnya Inggris Jawa. Saya pernah belajar jadi translator guide ya, ada saudara guide di Solo, Mangkunegaran, saya kan pernah ke situ. Ikut iseng-iseng dulu ya, nemeni ada orang barat, ayo belajar Inggris. Ngomong saya. Itu belepotan love, saya ngomong love itu kan dia love itu dikira tertawa, dengernya dia itu love itu kan tertawa juga love, tulisannya aja yang beda. Ilat Jawa. Dia sampai love ya apa ceritakan cinta itu. Itu kan lagi cerita rajanya itu di sini cinta sama permaisurinya apa gitu loh ngomongin saya. Ya, gitulah saudaraku. Jadi ketika Anda ngomong love dengan seseorang, love aja lah. Itu ada unsur pengorbanan seperti Yesus. Makanya Alkitab katakan kalau kita mengasihi hendaklah kamu mengasihi, Yesus ngomong seperti aku telah mengasihi kamu. Ukurannya orang Kristen itu begitu. Ukuran cintanya kita kepada siapapun di dunia ini, itu seperti Yesus. Itu ajaran Tuhan Yesus loh. Hendaklah kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Yaitu dengan itu Yohanes 13 tidak salah. Dia mengorbankan nyawanya. Nah, itu makanya kita ngomong kasih sama seseorang tuh harus pikir-pikir dulu ya Pak Mas Yuga. Nah, ngomong sudah nembak belum? Tembak-tembakan. Ketika ngomong kasih itu harus ada kesadaran gitu, enggak sekedar ngomong bahwa kita mau berkorban ya, mengasihi seperti Yesus. Oke, kita akan melihat kasih Tuhan Yesus ya. Di dalam kita mau belajar pagi ini tentang Tuhan Yesus ya. Yesus kan kita pelajari sebagai ini saudaraku, founder of life. Waduh. Apa saudaraku? Pembangun founder itu. Itu yang kita temukan ayatnya, saya berikan ayatnya minggu lalu ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Luar biasa ayat ini saudaraku. Founder, di situ diterjemahkan pemimpin kehidupan, pemimpin kurang tepatnya, pemimpin menuju kehidupan. Yunaninya enggak gitu, archikon, sois. Jadi pemimpin, bahasa Inggrisnya Prince of Life malah. Ya. Coba lihat dulu. Ya. Demikianlah ia. Iya, Tuhan Yesus. Pemimpin kepada hidup. Pemimpin kepada hidup lah. Yunaninya enggak gitu. Yunaninya itu pemimpin kehidupan. Ya, pemimpin kepada hidup enggak apa-apa lah. Ya mungkin maksudnya pemimpin kehidupan itu mimpin kepada hidup, tapi sebetulnya archigontis sois. Archi itu kan saya sudah jelaskan dari archi dan aku. Melakukan archi yang awal, yang pertama kali, disebut pemimpin. Archigontis sois, pemimpin kehidupan. Terus telah kamu bunuh. Ya disalib itu kan. Ini ngomong kepada orang-orang Yahudi, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dari antara orang mati, nekron ya, kelompok orang mati. Ini yang pertama kali bangkit, yang sulung kita sudah belajar minggu lalu. Tapi saya mau mendalami ini, ya, mendalami ini pengorbanan Yesus. Jadi kita cuma di sini ini lengkap ya. Kita nggak belajar cuman hal-hal yang menjadi berkat buat hidup kita. Orang Kristen kan senang dengar berkat, tapi kita nggak belajar cuman itu. Kita belajar sumber berkatnya. Yang memberi berkat itu seperti apa? Ya, jadi kita belajar Yesus pun tidak selalu
nanti monoton seperti kristologi teologi ya enggak, tapi saya kepingin ya lebih membumi. Enggak gampang sih saya coba belajar ngajarkan agak simpel. Tapi ini ayat ini kelihatannya sederhana. Tahu enggak archigon ini saya sudah tunjukkan ya di WA group itu ya. Dari bahasa Yunaninya ini artinya itu luar biasa. Dia ini bukan cuma pemimpin. Kalau enggak percaya King James, di sini ada King James ya. Lihat, King James bahasa Inggrisnya apa? Ayo kamu kuliah kan, masa bahasa Inggris enggak bisa. Ayo baca coba. Atau Bu Untung nanti saya suruh baca loh Untung. Ayo. Alah, Mas juga aja. Nah, and kill dan membunuh. The Prince of Life. Prince. Pangeran kan. Tapi Prince itu jadi diterjemahkan raja. Kita pernah dengar Yesus itu adalah raja damai. Itu bahasa Inggrisnya bukan king, Prince of Peace. Ini seperti orang Jawa, ini makanya bahasa Indonesia kan nyambung. Malah bahasa Jawa itu kan bahasa kuno ya, itu lebih nyambung. Kadang orang Jawa itu kalau memanggil Tuhan itu pangeran, Gusti Pangeran, itu bener enggak? Raja itu juga Gusti Pangeran, itu hormat. Kalau enggak percaya bahasa Jawa itu punya Pangeran Yehuwa, kadang ada yang terjemahan Jawa lama itu Yehova itu Yehuwa, Pangeran Yehuwa, ada saudara. Itu karena pemahaman kuno, ya di Prince itu seperti raja berkuasa gitu ya, Prince of Life. Jadi lihat, saya enggak ngomong kosong kan. Di Indonesia jadi pemimpin, ya pemimpin juga enggak salah, arkigon itu pemimpin juga, Prince juga, Prince of Life, pangerannya kehidupan, pemimpinnya kehidupan. Lebih tepat bukan pemimpin kepada kehidupan, tapi pemimpinnya kehidupan. Pangerannya, Prince of Life, pangerannya kehidupan. Bahkan itu arkigon, dibaca enggak itu ya kajian? Itu ingat, itu apa saja selain pemimpin. Saya sudah ngasih, kok nggak ada yang respon saya, apa itu? Autor, sebelum autor itu apa? Saya tanya, saya enggak tahu bahasa Indonesianya soalnya agak sulit itu. Geni apa itu? Oke lah, autor itu pencipta. Ya, jadi penciptanya kehidupan. Bayangin saudara, ada banyak. Apa aja? Founder, atas sendiri apa itu? Originator itu apa? Ayo. Oh, yang original. Saya cari di Google kok artinya pencipta, gak keliru. Originator yang paling asli ya, aslinya kehidupan. Oh, cocok. Aslinya kehidupan. Ini bukan saya, itu kamus loh. Yang saya berikan Anda tuh bukan karangan saya, ngawur lah saya ngarang. Enggak. Itu kamus strong. Inggris ke Yunani. Ya toh? Itu kapan-kapan ober layanan baca firman ya, kita kasih yang Inggris. Originator, kamu kurang pede kamu ini. yang originalnya gitu ya, yang awalnya kehidupan lo kan sama. Arki, kita udah belajar minggu lalu kan. Protos, akulah arki. Ego, arki. Arki. Saya keliru. Kalau protos, itu kata sandangnya enggak boleh keliru. Wah, repot itu. Ya, jadi pemimpinnya kehidupan, awalnya kehidupan, penciptanya kehidupan. Saya lebih memilih istilah pembangunan, enggak apa-apa sama saja. Yang founder, kan ada founder juga, pembangunnya kehidupan. Kenapa? Saya akan jelaskan hari ini gitu ya. Jadi Alkitab itu kita orang belajar untuk tidak main klaim ya. Ini penting, saya senang Mas juga sharing-sharing anak saya sering sharing ya. Kenapa kamu yakin dengan kekristenan? Jangan karena kamu lahir dari keluarga Kristen, ini dari Yosua dulu, sederhana jawabannya. Karena enggak pernah ada Tuhan seperti ini. Mau berkorban, mau mati, nebus dosa, luar biasa. Itu bagi kita luar biasa. Tapi bagi orang di luar sana, Tuhan kok mati ya, semplokon dewe. Enggak terima, Tuhan kok bisa mati gitu. Ya, itu akhirnya enggak bisa terima. Tapi bagi orang yang sudah tersentuh kasih Tuhan, nanti kita belajar kenapa Tuhan kok mati. Yang mati itu adalah manusianya kan jadi manusia, manusianya mati, Tuhannya ya enggak mati, Tuhan enggak bisa mati. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3, 18-20 itu. Yang dibunuh itu manusianya, jangan salah itu ya. Oke, dan Mas juga sempat ngomong, ini agak lain ya, Mas juga teologis ya, kan sering diskusi sama saya hal teologis. Yang membuat dia sangat
mantep dengan kekristenan. Loh kita harus gitu semua loh. Jangan karena Anda lahir keluarga Kristen, udah terlanjur jadi wong Kristen. Aku nek melo agama lain males sembahyang kebanyakan. Wow itu jangan karena itu, wah, repot. Lebih ini boleh makan babi sana enggak boleh. Wah. Jangan karena kayak begitu, itu harus digundul. Enggak. Harus mantep. Ya seperti anak saya ngomong sederhana kan, karena kok enggak ada Tuhan seperti ini. Gitu. Mau mati, mau berkorban. Lah Mas juga hampir sama, tapi dia ngomong, ini Tuhan itu enggak cuma ngomong. Ya, pernah masalah, tapi dia buktikan, maaf agama manapun, Tuhan itu ngomong, kulah pengasih penyayang, ya mungkin itu Buddha, itu juga ngomong, semua, dewa apapun, Tuhan apapun ngomong. Tapi buktinya, omongannya itu apa? Bukti untuk mencintai itu loh. Aku mengasihi kamu, mencintai kamu umatku, mengasihi kamu manusia. Alkitab tuh Allah itu enggak cuma mencintai umatnya saja. Tuhan cinta umatnya adalah Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak. Tapi Tuhan tidak cuma cinta umatnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh makhluk. Itu karena diciptakan, masa habis diciptakan digebukin. Dicintai. Dan Tuhan membuktikan cintanya itu. Ya toh, dengan apa? Datang ke dunia menjadi manusia. Itu kan nanti kita akan belajar mujizat Yesus, itu salah satu bukti. Sekarang gini, semua agama ngomong, Tuhannya yang menciptakan. Loh iya loh, jangan salah saudaraku. Kalau saudara sedikit mau tahu ya kan, kalau di Hindu, yang menciptakan itu, siapa itu namanya? Brahma, kan ada 3 dewa utama. Itu yang mencipta, nanti yang memelihara Wisnu. Terus yang melebur itu Siwa. Ya setiap dewa. Kalau Buddha itu bukan Tuhan, tidak ada yang mencipta. Terjadi dengan sendirinya. Ya, ada 2, kebetulan dan sesuatu yang percampuran. Pokoknya semua klaim itu. Ya, saudara seberang Allah yang menciptakan. Tidak tahu Allahnya sana sama sini sama enggak gitu aja kan masalahnya. Nama Allah itu orang Arab Kristen juga Allah sama, tapi yang maksudnya esensinya itu sama enggak. Lah Yesus, Allah, ya kita bahasa Indonesia kan Allah, Elohim dari Ibrani. Orang Kristen Arab Allah sama juga. Itu mencipta. Allahnya orang Kristen anggap aja gitu. Sekarang ayo, ini semua masing-masing klaim. Kita jangan cuma jadi agama klaim. Buktinya apa? Kalau tadi buktinya Allah mencintai, ini satu poin dulu. Buktinya Allah mencintai saudara dari mana? Loh, jadi. Apakah karena Anda dapat rumah mewah tadi? Dapat harta melimpah, orang memanggil lo jadi bentul. Apakah karena kerjaan kita lancar, kita jadi orang sukses? Oh, ini bukti cintanya Tuhan. Kalau orang Kristen berpikir seperti itu, masih picik, masih kerdil imannya. Apa buktinya Tuhan mencintaimu? Itu harus karena pengorbanannya. Nah, memang Anda enggak melihat, tapi kan ada saksi yang melihat, banyak saksinya. Bahkan bangkit naik 500 orang sekaligus terima lihat kebangkitannya. Ya kita kan, yang penting ada saksinya. Jadi dinyatakan, dan itu tercatat dalam sejarah. Maaf saudaraku, hanya satu-satunya. Maaf, agama lain di sejarah nggak ada. Hanya di kitab sucinya untuk melihat. Saudara kadang gini-gini nggak belajar, nggak ngerti. Kadang-kadang kalau ngomong sama orang maaf ya di luar nggak bisa jawab. Ya karena nggak mau belajar kadang-kadang. Tahu nggak Alkitab kita ini yang paling luar biasa loh. Bukan karena saya pendeta. Ngomong gini enggak. Sedikit perbandingan aja. Ini untuk tekstualnya ya. Saudara percaya enggak ada orang yang namanya Aristoteles, Plato. Percaya enggak ada orang yang namanya itu? Itu filsuf Yunani. Ya. Zaman-zaman dulu. Percaya enggak ada orang namanya itu? Tahu pernah dengar enggak filosofi yang diajarkan? Ada bukunya. Anda percaya kan? Tahu enggak? Anda kok padahal enggak pernah lihat orangnya kok percaya? Pernah mikir enggak kayak gini? Karena ada dokumentasinya, ada tulisannya gitu loh, tulisannya. Tapi tahu enggak tulisannya itu? Cuman ada 2 kopian, salinan. Enggak ada yang itu enggak ada yang asli loh, jangan salah. Itu tahun ribuan tahun lalu ya, rusak semua, papirus apa.
rusak, disalin. Cuman ada 2. Itu pun tidak lengkap, ada yang kepotong-potong, tapi kan bisa disambung kan, kira-kira nanti, oh ini maksudnya ini bisa, kayak gitu. Itu aja percaya, wah ajarannya, itu filsafat, kamu ini lagi belajar stoa, ajaran kandang Mas juga. Hati-hati, tapi tanya saya dulu, ya Pak Juru, hati-hati itu ya. Ya, hal-hal yang nggak salah filsafat, tapi kita harus bisa pilih gitu. Itu aja Anda percaya, cuma 2 salinan, tahu enggak Alkitab kita? Perjanjian baru aja, saudaraku. Itu ada 5.000 salinan. Bukan cuma 5.000 gitu aja dituduh palsu. Yang nuduh palsu, ada salinan, itu enggak ada loh saudaraku. Salinannya cuma ada 2, yang saya ngerti, yang saya maksud, yang sering nuduh Alkitab kita palsu. Itu cuma 2. Kebetulan mirip dengan Plato, Aristoteles, cuma 2. Dan itu pun enggak lengkap. Disimpan, kalau enggak percaya cek sendiri di Museum Tohkapi di Turki ya, Tohkapi itu. Ada museum di kota itu. Enggak pernah belajar kan Anda, coba Anda ngomong gitu. Kan mereka bingung juga akhirnya. Memang betul, dan itu enggak lengkap. Loh kita 5.000, satunya di Inggris, Birmingham. Di di museum. Itu enggak lengkap, itu seperti penemuan sejarah. Itu pun salinan. Bukan nabinya yang nulis. Loh kita 5.000. Dituduh palsu Anda diam saja, kadang percaya. Bodoh banget orang Kristen karena enggak mau belajar. Ini ngalang-ngalain Aristoteles, Plato, orang-orang yang dipercaya ilmuwan-ilmuwan dulu. Ini 5.000. Maksudnya gini loh, Matius itu ada 5.000. Loh bukan Matius sendiri, enggak, Matius itu ada 5.000, Yohanes ada 5.000. Cuman yang satu ada Yohanes saja, ada yang 4 Injil lengkap. Cuman ini 5.000. Bayangin, ada yang terkodek jadi buku. Abad ke-4 itu sudah ada 2. Kodeks Sinaiticus sama Kodeks Vatikanus. Perlu belajar. Buku sudah terbukukan, walaupun tidak seperti sekarang. Itu nanti kan ditemukan. Tapi padahal 4 itu sudah lengkap, enggak sih, setahu saya itu. Oke ya, jadi Anda harus ngerti ini. Lah, ini buktinya tuh secara Alkitab aja kita percaya. Anda percaya Aristoteles dari mana? Dokumentasi. Kita percaya dari Alkitab. Dan Alkitab menyebutkan ada orang-orang yang melihat. Dan puji Tuhan, bukan hanya Alkitab saja. Semua agama, rujukannya tuh hanya kitab sucinya, maaf. Nabinya, itu di sejarah dunia enggak ada. Jadi mereka kalau pengen tahu nabinya, Tuhannya, ini ya lihat dari bukunya. Maaf, misalnya Anoman, cerita Mahabharata atau apa, itu ada di sejarah, enggak ada. Jangan salah. Apakah saudara pernah lihat Anoman atau gini Sun Gokong? Itu kan mitologi. Tapi Alkitab kita, maaf, ada 4 sejarawan yang mencatat. Jenenge ngapalno gak apal-apal. Ada sejarawan Tikitus, namanya ada yang dari Romawi, dari orang Yahudi. Yang Yahudi ini terkenal, itu kok saya lupa ya di sini. Itu sejarawan, ada 4 orang kafir semua, maksudnya bukan orang Kristen loh. Sejarah prasasti ditemukan tentang Yesus itu ada semua, berarti ini bukan fiktif gitu loh. Kalau Sun Gokong, saya enggak tega menyebut nama yang lain lah. Sun Gokong fiktif, Anoman fiktif gitu loh, pernah lihat. Saksi matanya ada yang pernah lihat Anoman terus mencatat, saya melihat Anoman sedang terbang gitu, Anoman. Ada ini, makanya luar biasa bukti. Dan dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Dicatat 4 sejarawan kematian Yesus di kayu salib. Makanya enggak, saya bisa buka sih, kelamaan nanti buka di HP saya. Oke ya, jadi dibuktikan, ada bukti cinta kasih. Dan saya akan membuktikan bahwa Yesus adalah pemimpin kehidupan, pembangun kehidupan. Aduh agak beler saya. Kita jangan cuma main klaim. Nanti satu kali saya mau khotbah. Coba Anda belajar mulai PR. Pikirkan sekarang. Apa buktinya yang menciptakan alam semesta ini Allahnya orang Kristen? Atau di dalam Yesus ya. Yesus yang menciptakan, Allah mencipta melalui firman-Nya. Firman-Nya jadi manusia dan Yesus. Apa buktinya itu ada Yesus itu yang mencipta? Semua agama kan mengklaim Tuhannya yang mencipta. Coba buktikan. Tahu klaim itu apa? Tahu enggak klaim? Klaim itu apa? Hanya apa? Statement saja, hanya pernyataan saja. Harus dibuktikan. Lah, kekristenan harus bisa membuktikan, buktikan bahwa yang mencipta itu Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau mengasihi, dibuktikan kan tadi kita ada belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Dibuktikan dengan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buktinya kalau Allah dalam Yesus Kristus yang mencipta alam semesta ini, buktinya apa? Pernah mikir enggak? Loh kan cintanya udah dibuktikan dengan pernah mikir ini enggak Mas juga? Buktinya apa?
bahwa Allah itu perlu dibuktikan kan, ini yang menciptakan siapa? Oh, ateis ngomong ini tidak ada yang menciptakan, ini Big Bang tadi terjadi dengan sendirinya, ada ledakan besar, ada pemampatan, itu kebetulan itu saudara Buddha paknya sama dengan itu. Ini kan teori semua. Nah, orang beragama teorinya Tuhannya yang menciptakan. Sekarang kita bagaimana membuktikan? Pernah mikir enggak? PR ya. Sebenarnya sederhana aja. Mujizat Tuhan Yesus. Lah coba nanti kita perlu belajar. Masalahnya, mujizat sekedar wow hebat. Tapi perlu di dalam, saya pernah dalam itu nangis sama. Wow, ini buktinya kalau Tuhan itu pencipta. Lalu Yesus waktu jadi manusia, sebelum jadi manusia dia firman juga pencipta. Jadi manusia pun dia juga mencipta. Ya, oke, kita lihat nanti dengan kuasanya. Kita akan lihat, kita kemarin sudah baca 1 Korintus 15, saya mau mendalami di sini ya, 20 sampai 28 ini. Kita ulangi lagi sedikit. Nanti kita 1 Korintus ini aja. Sampai pasal ayat terakhir nanti kita lihat. Dari sini kita bisa, saya memilih banyak ayatnya, banyak banget. Dan saya sudah catat kebanyakan memang deklarasi, apa itu namanya, klaim. Yesus pemberi kehidupan. Paling gampang ini aja, salah satu klaim, Yohanes pasal 6, ini dulu sebelum masuk ke sini ya. Ini kita lihat klaimnya dulu ya. Banyak, terlalu banyak ayat. Ini yang salah satu yang terkenal, Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Ya. Akulah roti ini hidup. Tuhan Yesus yang berkata, akulah Roti hidup yang telah turun dari surga. Yang telah turun dari surga. Terus? Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti ini, hidup selama-lamanya. Terus? Dan roti yang kuberikan itu Ialah apa? ialah dagingku. Dagingku. Ya. Yang akan kuberikan untuk hidup Ya, dunia. ini pengorbanan di kayu salib. Ini kan klaim. Tapi ya dibuktikan di kayu salib kan, mati tubuhku ini loh, makanan untuk kehidupan sebentar, kehidupan cuma di dunia selama-lamanya. Nah, ini klaimnya Yesus itu memberikan kehidupan melalui ini loh, diriku ini buat kehidupanmu. Lah sekarang kita buktikan gitu loh. Dan ini semua melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya senang kalau gereja itu punya lambang salib ya, supaya ingat. Ini ada ini, gini-gini ada. Saya kalau bisa seni ya, karya seni itu Anda bisa buat, enggak apa-apa, biar ingat. Mau pakai kalung salib silakan, tapi bukan untuk ngusir setan ya, kayak lihat film. Setan diusir pakai kalung salib, takut enggak setannya sekarang? Bukan itu yang bikin setan takut itu. Ya. Yang ada di salib itu, iman kita kepada Yesus yang tersalib itu. Oke, jadi salib Yesus itu luar biasa. Tadi kenapa saya ngajak nyanyi? Karya terbesar dalam hidupku. Sambil disiapkan 1 Korintus 15, 20 mulai. Pengorbananmu yang ini luar biasa. Oke, kita akan lihat founder of life ini. Pembangun cikal bakalnya, originatornya kehidupan ini. Kita udah belajar minggu lalu sebagai arkinya. Kita lihat lebih dalam lagi. Ya, sampai akhirnya saya agak cepet-cepet itu kan minggu lalu sampai pada ngejar akhirnya ya di Wahyu itu. Oke, baca. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bangkitkan ya tadi. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Buah sulung. Ya, Yunaninya saudara bisa cek. Buah sulung. Ya. Dari orang-orang yang telah meninggal. Terus, itu minggu lalu udah saya jelasin ya, aparki. Terus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut datang karena satu orang. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kok bisa? Gara-gara satu orang maut datang ke dunia ini. Ya, dan karena satu orang yang bangkit, maka semua orang yang menerima kebangkitan. Nah ini kan pertanyaannya itu. Sebenarnya jawabannya mulai sederhana dulu kan kita udah belajar minggu lalu ya, kita ulang itu kan Adam itu kan manusia yang diciptakan pertama itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan Yesus sebagai gambar Allah ini kan. Adam bukan gambarnya Allah, jangan salah, gambarnya Allah Yesus. Dan Adam diciptakan menurut gambarnya Yesus. Ini jadi Adam itu bayangannya Tuhan Yesus. Duplikatnya Tuhan Yesus, kopiannya Tuhan Yesus.
supaya sebetulnya gini, supaya Adam ini beranak cucu kan. Saudara teliti enggak? Beranak cucu itu, perintah untuk beranak cucu itu terjadi sebelum jatuh dosa apa, supaya berkembang biak itu sebelum jatuh dosa apa setelah jatuh dosa? Beranak cuculah, bertambah banyaknya, penuhilah bumi. Perintah itu kan berarti suruh menikah, kawin. Kawin kan berarti ya berhubungan suami istri kan, seks, gitu aja. Itu terjadi perintah itu supaya berkembang biak itu beranak cucu, berkembang biakan binatang. Itu untuk diperintahkan sebelum Adam jatuh dosa atau setelah Adam jatuh dosa. Kejadian 1:26 kan itu sebelum jatuh dosa. Diciptakan kejadian 26 sudah minggu lalu itu ya, supaya diciptakan turut gambar dan rupa Allah. Coba baca lagi deh. Gimana ini? Kejadian 1:26 baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi menurut gambar dan rupa Allah ya, dan itu Yesus. Supaya berkuasa atas burung di udara. Nah, ini kan gambarannya Allah memang berkuasa kan, namanya anak raja berkuasa. Aku anak raja berkuasa juga, terus kan di laut segala ciptaan. Terus dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah itu, terus suruh berkuasa. Nah ini jangan lupa 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah gambarnya tadi Yesus kan, gambar Allah, kita minggu lalu itu, Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28 ini saudaraku, lihat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Diulangi lagi untuk dominionnya, berkuasanya, tapi ingat beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu sudah jatuh dosa atau belum ini? Belum. Ini pelajaran, saya kalau konseling pernikahan, seks itu kudus, saudaraku. Itu perintah Tuhan, beranak cucu gimana? Pandang-pandangan aja harus jadi punya anak. Gandengan aja yuk, gandeng yuk harus jadi punya anak. Kan berarti ada hubungan suami istri. Itu suci, kudus sebetulnya. Ini perintah Tuhan beranak cucu tambah banyak. Tapi ya setelah jatuh dosa, ya tetap suci dalam hubungan suami istri, tetapi menjadi masalah. Ya, jadi pikiran kita jadi negatif seolah-olah. Karena dirusak oleh gambaran dunia. Ya, namanya aja maaf ya, hubungan suami istri. Berarti yang melakukan hubungan adalah suami dengan istrinya. Tapi zaman now, yang berhubungan bukan suami dengan istrinya. Suami dengan istri orang lain. Nah ini kan cilaka, saudara. Belum suami, belum istri. Kayak apa? Sebenarnya enggak masalah. Saya sama istri saya, ya kan, itu suci kudus malah. Ya, nanti konseling pernikahan aja, masuk kok nunggu-nunggu aja, kamu itu siap dulu. Masih takut-takut kok, enggak masih jauh. Ya apa, aku meneh. Ya, coba bayangkan saudara, kalau, jadi ini penting, ini ujian. Kenapa kok, tapi gini, pada prakteknya Adam dan Hawa beranak cucu sebelum jatuh dosa atau setelah jatuh dosa? Nah ini jawabannya, setelah jatuh dosa baru beranak cucu. Pernah mikir enggak kenapa? Sebelum beranak cucu, Adam harus dapat ujian dulu. Ujian ketaatan. Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Dibuka ya. Kok ini ya apa, jemaat ini baca Alkitab. Kejadian pasal 3 ya itu ya. Ayat yang 2 apa 3? Sorry, 2 ya. Saya ayatnya enggak hafal. Dilarang memakan 2 pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya saya dengan urutkan bebas. ya, ini Hawa belum ada, nanti saya tunjukkan. Terus semua ada perintah kepada Adam, semua pohon boleh dimakan. Oh kok pohon? Ya pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya ya, dengan bebas, bukan makan pohonnya ya. Terus 17. Tetapi pohon pengetahuan Ya. tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti mati. Akhirnya dimakan enggak? Lu kan dimakan kan? Kok enggak mati? Nah ini kan pertanyaan. Karena yang mati itu bukan tubuhnya. Yang mati itu, berarti ada yang mati gitu loh. Hubungannya dengan Tuhan. Terpisah, rohnya. Nanti kita bahas tersendiri. Oke ya, engkau mati. Tapi akhirnya memang mati juga umur 1000. Intinya gini loh, Adam kalau tidak makan buah ini, bukan masalah makan buahnya, ketaatannya, katakan ketaatan. 1, 2, 3. Ketaatan. Kalau Adam taat, tidak makan sesuai yang dilarang Tuhan, mati enggak kira-kira? Enggak. Berarti Adam itu baru mati kalau makan buah baik dan jahat ini. Berarti manusia waktu diciptakan menurut gambarnya Allah, yaitu Yesus Kristus ini, adalah gambar Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat, ini menggambarkan dirinya menampakkan dirinya melalui Yesus. Berarti waktu Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, bisa mati enggak? Benarnya enggak mati, enggak bisa, kekal, abadi. Tetapi saat makan buahnya baru kamu akan mati. Dan itu terjadi 1000 tahun kemudian benar-benar mati, 1900 berapa, saya nyoba, pernah ngitung umur-umur karena mau ke Nuh itu air bah, udah mati semua kok. Saya agak khawatir nanti jangan-jangan ada yang ketinggalan ya, nama-nama leluhur. Enggak ada, semua makan umur-umurnya kan panjang-panjang, cuman ada yang 600 saya baru ngerti, kenapa dibuat pendek, supaya itu yang paling pendek 600-an, 600 tahun umurnya, itu aja pendek, supaya enggak ngalami air bah, sampai luar biasa Tuhan buat pengaturan seperti ini. Karena air bah itu sekitar 300 tahun setelah Nuh, umurnya 300, oke. Masih muda, 300 zaman dulu. Terus baru di bawahnya itu 18, itu 19, itu nyiptakan Hawa. Nah, baca. Tuhan Allah berfirman, setelah memberi perintah larangan untuk menguji, diberikan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ora apik dhewean wae. Enggak baik sendiri. Ya Mas juga ya. Aku akan menjadikan Amin. penolong baginya, Dicarikan penolong yang sepadan dengan dia. untuk menghadapi ujian. Ini kan ini di bawahnya loh. Tadi ada perintah. Ini bukan, kita ulangi dulu ya, harus pelan-pelannya. Pertama itu ada suatu perintah untuk berkuasa. Mungkin bukan perintah tepatnya, itu suatu assignment, tugas untuk berkuasa, diberi tugas untuk berkuasa atas segala ciptaan, untuk beranak cucu. Itu bukan ujian, saudaraku ya. Beranak cucu ujian, enggak, itu assignment, tugas, satu wewenang yang diberikan, otoritas yang diberikan, hak yang diberikan untuk berkuasa, untuk beranak cucu. Tahap berikutnya, kalau saya baca semua habis waktunya, ada ujian. Kamu tidak akan mati, memang kamu diciptakan tidak mati, tapi kalau makan, kelelekan kamu mati. Dosa, mati kamu. Karena dosa itu pelanggaran, kan hukum Allah. Terus setelah ada assignment, ada tugas, tanggung jawab. Mas Yugo beneran nanti kalau nikah. Ini untuk keluarga memang, ini untuk keluarga, untuk kita yang jomblo duluan. Kamu dapat assignment tugas sebagai manusia yang diciptakan rupa gambar Allah, kasih tugas untuk apa? Untuk berkuasa, untuk beranak cucu. Ya. Atau makanya perlu beranak cucu, tapi ini juga bukan berbicara secara jasmani, itu juga secara rohani. Menangkan jiwa-jiwa, itu nanti bisa panjang. Terus ada ujian. Tugas belum diselesaikan dalam proses, ada ujian. Tapi setelah ada ujian, ketaatan, muncul ada suatu berkat. Suatu dukungan. Ini provision. Saya kok keliru di Gunung Gedangan, ini dibawa Tuhan di desa. Tapi ya enggak tahu ya, ini saya ngomong cari bahasa yang provision, penyediaan.
untuk berkuasa, beranak cucu sebagai mandat dari Tuhan, dan untuk bisa menang lewat ujian, ada provision, ada penyediaan Tuhan. Apa berkat yang diberikan Tuhan, penyediaan yang provision itu, pro itu sebelumnya, vision itu ada visi, sebelum visi itu dicapai, diberi dukungan, support. Yaitu, ayo baca, ini yang jomblo ini, baca ini. Tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia waktu itu sendirian, Adam, laki-laki. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Akan tak berikan penolong. Bukan menohok ya. Menolong Adam untuk melaksanakan mandat Tuhan. Supaya bisa berkuasa. Supaya bisa beranak, berkembang biak. Berkembang binatang. Mengembangkan segala kehidupannya lah. Menaklukkan bumi segalanya. Dan bisa melewati ujian, ketaatan. Akan kuberikan penolong. Istri-istri dengar. Wanita-wanita yang belum beristri pun dengar. Engkau diciptakan Tuhan untuk jadi penolong. Buat orang yang siapa Tuhan nanti akan tunjuk, kamu jadi penolong buat dia. Itu. Jadi gini, kalau dalam rumah tangga ya, ini sering saya dalam konseling rumah tangga. Jadi visi itu diterima oleh pria, jangan salah. Pria terima vision dari Tuhan, terima mandat dari Tuhan, terima tanggung jawab dari Tuhan. Wanita terima perintah dari Tuhan untuk mendorong, menolong suami memenuhi tanggung jawabnya. Supaya suami dapat melaksanakan, ini yang benar loh saudaraku ya. Wanita jangan menikah karena yang ganteng mana ya, yang kaya mana ya, yang enak enjoy di mana. Ini bukan cari enjoy-enjoyan ini. Wong Kristen, orang Kristen kok menikah itu karena perintah Tuhan loh. Rencana Tuhan, tidak baik seorang diri, perlu ada saling tolong menolong, dan Adam dapat visi dari Tuhan, perlu ditopang. Jadi kalau seorang pria, ini cara berpikirnya, sayang waktu ya, saya apa seminggu depan. Kalau pria, dia perlu seorang pendamping yang bisa mensupport, supaya dia bisa melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya. Dan bagi seorang wanita, engkau harus mendapatkan seorang pria yang bervisi, pria yang bertanggung jawab. Ini kan sering dijadikan istilah di dunia yang bertanggung jawab, cari yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan cuma menafkahi aja. Dia punya visi, dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan, tanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia, dan visi itu dari Tuhan loh. Cari orang yang, ini itu cewek ya, cari sosok yang dia punya visi, dan kamu setuju dengan visinya, dan kamu ikut dengan visinya, dan kamu dukung visinya, itu nikah yang benar. Bukan sekedar seneng-seneng, bukan sekedar karena tertarik ketampanannya, kecantikannya, no. Ya saya enggak, nyonya itu nikah ngerti saya hamba Tuhan, ngerti saya melayani Tuhan, saya tanya. Coba tanya, kenapa mau menikah dengan saya? Karena dia selalu jawab, saya ingat berkali-kali kalau cerita itu. Karena kamu melayani Tuhan, saya senang lihat kamu melayani Tuhan, dia cocok. Dia mau dukung itu. Dan terbukti kan hari ini, enggak cuma ngomong, ya cinta itu kan dibuktikan kan. Dia kerja membanting tulang ya. Kamu enggak usah kerja, kamu melayani Tuhan. Chandra, kapan ya dapat gitu? Oh, enggak selalu. Tapi dulu pikiran saya yang kerja ya saya melayani, tapi ya Tuhan buat seperti ini, dia yang pegang semua usaha. Tapi intinya kan ini loh, seperti itu harusnya. Bukan cuma cari seneng-senengnya. Ingat ya, ini perintah Tuhan untuk menghadapi ujian tadi. Dan akhirnya memang ceritanya ini aja bisa gagal kan? Singkat cerita kan gagal. Kalau dikupas kenapa bisa gagal? Ini saya baru buka ayat itu tadi kan. Karena satu orang, semua orang maut datang ke dunia ya. Karena memang ini cikal bakalnya kan Adam itu. Anda lahir dari mana? Nenek moyang kita, kakek. Itu kan terus akhirnya ke Adam. Dari satu orang itu manusia tercipta. Akhirnya maut, ya namanya manusia lahir sudah pasti akan ngalami kematian. Tidak ada yang manusia tidak mati. Ini akibat yang disebut minggu lalu sama persekutuan dengan Adam. Makanya kita perlu memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, ya, yang memberi kehidupan itu. Oke ya. Jadi bayangkan kalau Adam itu belum diuji dan gagal. Jadi gini, beranak cucu dulu.
punya anak banyak. Kain, Habil, terus baru jatuh dosa. Terus ini punya anak banyak, berarti manusia akan hidup dalam dosa, dalam keabadian. Ngeri enggak, Saudara? Ya, makanya disinilah, saya tidak perpanjang yang itu, jadi karena satu orang, saya jelaskan satu ayat aja panjang banget ya, Maut datang karena satu orang, dan nanti kebangkitan satu orang ini juga membawa kebangkitan, ya, kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Lanjutnya ayat ke 21, 22 ya. Ini. Tadi ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya kan, karena maksudnya persekutuan dengan Adam itu Anda mau enggak mau lahir di dunia memiliki persekutuan dengan Adam. Adam itu artinya manusia loh, itu bahasa Ibrani. Adam itu manusia. Ya, manusia pertama. Jadi kita ini menjadi, saudara kalau enggak percaya buka itu, hei anak-anak manusia itu Baneha Adam. Ya, anak-anak Adam, Baneha Adam. Beneha Adam, Baneha. Ben itu anak ya, anak-anak manusia. Itu cari-cari di Alkitab bahasa Ibrani. Ya, yang tulisannya kayak keriting-keriting. Kalau Yunani enggak keriting, yang keriting-keriting itu Ibrani. Itu kayak paku ya, rupaku. Oke. Itu anak-anak Adam, anak-anak manusia. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, dihidupkan kembali karena bersekutu dengan Kristus. Ada kebangkitan karena satu orang. Tiap-tiap orang terus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Cepat ya, 1 Korintus 15:35. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan tapi waktunya enggak nutut. Ayo baca. Terus ayat tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Bagaimana kebangkitannya itu? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pakai tubuh apa? Terus 39 biar cepat lompat. Hai orang bodoh. 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia? Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Beda. Terus ada? Lanjutnya, ada tubuh surgawi. Ini. Dan ada tubuh duniawi. Yang kita pakai ini tubuh apa, Saudara? Dunia. Tubuh surgawinya belum. Nanti sudah disiapkan tapi melalui kebangkitan Yesus itu loh. Tubuh surgawi itu nanti kita lihat terus. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuhnya beda, kemuliaannya juga beda. Sampai kasih contoh, daging sapi sama daging katak mahal, mata mahal juga. Daging kucing ya, kan lebih ya beda kan gitu loh, maksudnya gitu. Ini tubuh surgawi sama duniawi ya beda, kemuliaannya beda. Kita lihat terus. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Wes biar cepat lompat 42. Nah, ini berbeda kemuliaannya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Baik-baik. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nanti saudara akan ngerti apa yang dimaksud ditaburkan, terus dibangkitkan. Nanti boleh ditaburkan, dibangkitkan. Ini ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan itu maksudnya waktu kita lahir ke dunia. Ya, waktu kita mengalami persekutuan dengan Adam secara otomatis dari kelahiran secara dunia kita, secara duniawi atau kelahiran secara manusia kita ditabur dalam kebinasaan. Mati, karena Adam itu sudah ditentukan mati. Ya, karena makan buah tadi, tidak taat tadi. Tapi nanti dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, terus ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, terus ditaburkan dalam kelemahan, punya kelemahan, tubuh ini, manusia ini banyak kelemahannya enggak, saudaraku? Saya atasnya tadi enggak mentolong ngomong itu luas, hina. Manusia itu hina, sombong banget merasa dirinya wow. Ditaburkan dalam kehinaan, nanti tapi dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan. Orang sekaya apapun, sesakti apapun, sekuat apapun, bisa sakit enggak? Bisa mules enggak? Udah kalau mules cari, guys, ini penuh dengan kelemahan. Makanya jangan percaya di surga itu ada rumah, dalam arti fisik ya. Berarti ada tempat tidurnya, ada kakusnya. Oh,
Enggak makan minum, kawin mengawin, enggak ada. Kalau kawin mengawin kan punya istri kan berarti punya tempat tidur. Ada makan, ada kakusnya. Nah, kita di surga nanti beda tubuhnya. Coba baca terus. Yang ditaburkan, jangan ngantuk kamu ini. Baca yang jangan ngantuk. ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Bahasa Yunaninya soma. Soma itu tubuh. Soma psikikon, tubuh yang bersifat jiwani. Natural body atau soul, ya, jadi tubuh untuk jiwa nanti. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Soma pneumatikos, jadi tubuh untuk rohani kita. Terus spiritual body. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi tubuh yang kita miliki ini tubuh alamiah. Itu bahasa Indonesianya, tapi terjemahnya tubuh jiwani, tubuh untuk jiwa kita. Untuk pribadi kita, untuk agung ini. Yang namanya agung ini dikasih tubuh. Ya toh, kalau tubuh ini rusak, makanya orang kecelakaan darah, puji Tuhan Heru, selamat ya Heru ya. Itu kalau enggak tertolong, saya bayangin ya, saksian kan. Kalau tubuh ini rusak, ya jiwanya enggak ada tempat. Jadi tubuh ini tubuh untuk jiwa, satu kali rusak. Kalau enggak ngalami celaka, mungkin tambah tua, merosot kekuatan tubuh fisiknya. Akhirnya tambah lama, tambah tua, tambah pikun, tambah apa. Akhirnya usia, kenapa orang tua kok mati? Bisa saja kan, pokoknya dikasih makan, terus suruh tidur, tetap mati juga akhirnya. Karena tubuh ini udah enggak kuat lagi. Ada kelemahan, kehinaan, ya, tabur dalam kebinasaan. Ya karena buah kuldi tadi yang dimakan oleh Adam. Kita memiliki persetujuan dengan itu. Itu ngalami itu, tubuh untuk jiwa kita ini lemah untuk pribadi kita. Ya, semua saya membuka itu tapi tadi tambah panjang. Kenapa kok ini disebut tubuh jiwa? Tubuh untuk jiwa kita. Kenapa? Kejadian 2 ayat 7. Sebelum kita balik ke sini tadi. Sampai sini aja, nanti satu lagi kita tutup waktunya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Apanya debu tanah ini yang dibentuk? Manusia ini yang apanya ini? Tubuhnya, soma ini tadi. Tubuhnya dibentuk dari debu tanah. Terus. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam Allah hidupnya. menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Atau rohnya ke dalam manusia. Manusia menerima roh. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang muncullah hidup. Jiwa, psike tadi loh. Jadi tubuh ini dibentuk dulu, diisi, ketika roh dihembuskan, jiwanya muncul. Candranya muncul, harinya Saputra muncul. Itu kan ada roh, tubuh, ada roh. Kalau dari rahimnya orang tua kita, kan jadi benih dulu, oro apa itu. Terus Tuhan itu mengembuskan nafas, tetap ada nafas kehidupan, muncul harinya. Jiwanya. Nah ini tubuh itu untuk itu. Tapi tubuh ini enggak binasa, akhirnya mati. Karena dosa, jangan salah. Ini bukan ketentuan sejak dulu, ini akibat dosa. Makanya Yesus datang. Wah, saya enggak nutut judulnya diganti aja. Pembangun gitu. Ini belum sempat ini. Akhirnya Yesus datang, akhirnya nanti akan memberikan tubuh rohani, tubuh buat roh kita. Karena nanti kita ketika percaya Yesus, kita akan menerima roh. Oke, baca 1 Korintus 15. 45, bercepat. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam yang menjadi makhluk yang hidup. Nah tadi kan jadi makhluk hidup dengan proses dibentuk dari debu tanah tubuhnya, dihembusi nafas, jadi jiwa yang hidup. Makhluk hidup itu psikin. Jadi psike dari jiwa tadi. Zozan yang hidup, a soul living. Makhluk hidup itu terjemahnya bukan makhluk itu bukan. Adam itu menjadi jiwa yang hidup, gitu loh, maksudnya gitu ya. Ketika dihembusin nafas Allah. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir, yang maksudnya Tuhan Yesus menjadi Adam menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. A spirit life giving. Jadi memberikan roh. Itu bahasa Yunaninya sopio. Angel Sopi bukan ini. Dua hidup itu pion. Memberi kata kerja, memberikan hidup.
Jadi roh yang memberikan roh hidup. Jadi memberikan roh kehidupan itu loh maksudnya. Ini terjemahan Indonesia memang kurang waktu saya tidak nutup. Jadi Adam yang akhir ini, nanti minggu depan aja kita kupas lebih dalam. Itu memberikan kehidupan untuk roh gitu loh. Nah beda kan anunya, seolah dia roh yang menghidupkan, ini terjemahan jadi bingung gitu. Jadi Adam yang pertama itu dijadikan menjadi living soul, jiwa yang hidup. Tapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus manusia kan datang, ini manusia terakhir, Adam yang akhir, nggak akan Adam lagi gitu. Karena ini aslinya datang, ini memberikan hidup kepada roh. Roh yang sudah mati tadi, kapan matinya roh manusia? Ketika selek buah kuldi tadi, di candaan aja, mati. Jadi author of life, prince of life, Jesus, founder of life, ya kan? Pencipta kehidupan, pemberi kehidupan. Akulah roti hidup. Ya toh, aku berikan kehidupan. Ini loh, Yesus. Wah, banyak banget ayatnya. Khotbah ini tuh mungkin sudah, ya. Tapi paling enggak Anda ngerti. Jadi kita coba, saudara, maaf. Jadi orang Kristen selama ini udah belajar sedalam ini enggak? Ngerti Yesus itu sampai wow, dalam ya. Yesus itu ternyata author of life, ya founder of life, peletak dasar kehidupan, originalnya kehidupan. Dan karena Adam yang duplikatnya ini supaya beranak cucu ini gagal. Adam yang akhir datang, nanti kita ini juga disebut anak-anaknya Tuhan Yesus, saudaraku. Coba ayat terakhir ya, Ibrani pasal 2. Enggak apa-apa, kita nyebut Yesus Bapa, tapi bukan Bapa di sorga, ini beda. Ini jadi Bapa kita juga, Bapa kekekalan. Sayang waktu enggak cukup ya. Makanya salah satu gelar Yesus itu Bapa yang kekal, itu di mana itu? Itu Yesaya, tapi saya enggak baca itu. Saya tadi mau baca apa? Ibrani pasal 2, ayat yang ke-9 coba. Ini enggak saya siapkan, 9, sorry. Mulai 11, biar cepat. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka itu saudara dan saya ini loh ya, berasal kita dari Tuhan. Tapi apo ini bukan keluar ya, apo berasal dari. Terus cepat nanti lain kali 12. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi kita ini disebut saudara-saudara lah Tuhan Yesus. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah kita jemaat. Sebut saudaranya Tuhan Yesus juga. 13 ini biar ngerti. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Coba cari nanti di Yohanes itu. Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, anak-anakku. Itu sebut anak-anak. Saudara, kalau saya sebut anak-anak rohani saya, oke enggak saudara? Oh ya Pak Aryan, Mas juga Kersel, saya punya bapak rohani, saya kan dengerin. Sopo, yo iki sebelahmu, dia nganggep bapak rohaninya masa bukan saya ya? Ya bener kan? Ya kan, jadi saudara Mas juga umurnya kacek sidi lah misalnya, itu kan Pak Hari juga kacek sidi. Tapi saya sebut anak rohani saya nggak apa-apa Pak Hari, ya kan? Lah seperti itu, tapi saudara juga saudara saya, saudara dalam Tuhan. Nah, Yesus kira-kira begitu. Bayangkan ini Tuhan Yesus itu loh, semesta alam, founder of life ini. Wow, kita bersyukur punya Tuhan Yesus, amin. Kita semakin lebih kenal dengan Dia. Kita berdoa, ya. Puji Tuhan, ini kerinduan saya jemaat semakin mengenal. Kita nggak sekedar tahu cerita Natal, cerita Paskah, ceritanya saja. Tapi kita ngerti mendalam. Nanti di Kersel dibahas lagi Pak ya, sampai pegang-pegang kepala. Nanti catatannya, ini sudah ikut minggu lalu saya ulangi aja kok ini.